Karena kalau untuk duit sendiri ngelakuin untuk rakyat nggak kuat gitu. Tapi kalau kalian jadi masuk ke politik terus jadi DPRD, kalian bisa menggunakan anggaran APBD, APBN buat melayani masyarakat gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Marta Kota. Halo, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Dr. Suprapto Sastroatmojo. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial, khusus kita datangkan dari Dapil 9 DKI Jakarta yang meliputi wilayah Kecamatan Kalideres, Tambora, dan Cengkareng. Selamat datang Bang Leonardo Sirait. Panggilannya Bang Leo ya? Ya. Ini Bang Leo adalah bakal calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Beliau akan mewakili daerah pemilihan atau Dapil 10 DKI Jakarta yang meliputi 3 kecamatan tadi ya, Kalideres, Tambora, dan Kecamatan Cengkareng. Ya. Bang Leo, Anda kan termasuk bacalek baru ya? Ya, bacalek baru. Apa yang akan ditawarkan kepada warga Jakarta supaya warga kepincut nih kalau bahasa Jawanya? Milih Bang Leo sebagai wakil mereka. Sebenarnya untuk itu sih lebih ke arah apa yang keinginan dari masyarakat sebenarnya. Berangkat dari apa keinginan masyarakat di daerah saya khususnya yang saya ini keresahan mereka, itu yang saya akan mau angkat gitu ininya. Contoh hal-hal kecil kayak ada tiang listrik yang di jalan gitu kan, itu yang keresahan mereka, jalan-jalan yang ini dipindahkan atau diapakan gitu. Itu yang membuat saya akhirnya pengen maju ke ini dan melayani masyarakat khususnya. Masyarakat ini ya penting, sangat penting untuk dilayani gitu, karena kerinduan saya untuk melayani sebenarnya berangkat dari situ ininya gitu. Dapil 10 kan meliputi 3 kecamatan tadi, tentu Bang Leo sudah belusukan juga ya, sudah mapping wilayah segala macam. Nah, kira-kira apa aspirasi yang diharapkan dari warga di Dapil 10 tersebut? Salah satunya yang mau diharapkan itu mau meningkatkan kesejahteraan mereka lah ya. Khususnya kan DPR itu kan DPRD itu kan ya suara rakyat gitu, melayani masyarakat. Itu salah satunya ya pertumbuhan ekonomi, UMKM, saya mau tingkatin di situ juga karena saya juga UMKM juga gitu, saya juga dagang ibaratnya gitu kan. Kerinduan saya mau membagikan aspirasi saya ini apa yang saya dapat ke masyarakat, ke ibu-ibu biar dapat cuan gitu. Jadi Bang Leo ini sekarang pengusaha susu yang berhasil, dan ini yang akan ditularkan kepada warga di Dapil 10 tersebut. Bentuk konkretnya seperti apa yang tularkan? Ya, bentuk konkretnya ini, kita harus tahu juga ini produk kita gitu. Apa yang mau kita jual nih sekarang gampang banget ya menurut saya. Kayak saya jual satu produk Cimory atau susu ya, susu atau sosis, itu yang saya lihat di beberapa distributor yang murah, harganya bisa cuan. Nah, kita coba ambil list gitu produk-produk itu, lalu kita jual di marketplace gitu. Seperti kan banyak sekarang Topet, Shopee, jualan online. Dan itu 24 jam loh gitu. Kapan toko kita bisa buka terus. Salah satunya menurut saya itu baik juga untuk ibu-ibu ya. Sudah ada yang dicoba? Sudah ada yang dibina misalnya ibu-ibu dan kemudian mereka punya usaha? Sudah, salah satunya ibu-ibu di RT saya ya, ibu PKK-nya udah mulai mencoba itu dan mereka menarik gitu ya, seneng gitu. Ketika kling ada pesanan nih, besoknya dia ambil. RT-nya gitu. di mana? Tinggal di mana? Di 008. Di kelurahan? Kelurahan Kalideres, kelurahan
RW-nya RW 008 juga. Oh, RT 08, RW 08, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres ya, Iya, Jakarta Barat. Nah, itu sudah ada yang merintis usaha UMKM jualan lewat online lah kira-kira gitu. Benar, Nah, Prof. problem lain apa kira-kira yang akan ditawarkan oleh Bang Leo nih? Problem lain ya selain itu yang saya mau iniin juga apa ya tentang problem-problemnya ya. Ya bukan maksudnya bukan problem, maksudnya problemnya apa yang kemudian solusi yang akan ditawarkannya apa? Iya, ya sebenarnya gini, masalah kan sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak. Masyarakat itu kan udah penuh dengan masalah, apalagi dampak COVID ini banyak pengangguran. Kayak kemarin saya turun di sana ada anak-anak mudanya di salah satu kampung Ambon, dia minta buka lowongan pekerjaan dan menurut saya ketika nanti saya bisa dipercaya, saya akan bikin perekrutan. Anak-anak muda ini kekar-kekar, kadang kan mereka memang ya bisa jadi untuk jadi security, keamanan dan sebagainya. Kita pergunakan lah gitu biar jangan mereka itu identik dibilang dengan sering penjual narkoba di sana ini ya. Maksudnya itu yang kita mau training juga untuk bisa mereka bisa kerja gitu. Biasanya lulusan-lulusan mereka di daerah situ dibilang lulusan-lulusan penjual gitu. Ininya. Itu yang kita mau hilangin juga. Kamu bisa kerja gitu. Kita bisa bantu gitu dengan segi kita bikin nanti seminar atau perekrutan. Kita tawarin ke perusahaan-perusahaan di Jakarta Barat kan banyak gitu. Coba kita tawarin ini mau nggak dengan kualifikasi dengan ini umurnya sekian gitu. Ini mana yang bisa lah gitu. Kalau bisa perusahaan-perusahaan tuh ya bisa masukin orang-orang kita lah, orang-orang warga-warganya gitu. Warga gitu ya. Daerah Dapil 9 ini kan juga sebagian perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik ya, daerah buruh juga ya, daerah Kapuk, daerah Kalideres pinggir sana lah, kira-kira Cengkareng juga. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman buruh, apa yang bisa ditawarkan untuk perbaikan kesejahteraan mereka? Yang pasti mereka untuk kesejahteraan mereka ya diberikan edukasi ya, edukasi pembelajaran juga untuk bisa mereka kerja gitu kan, karena mereka begini, mereka nggak punya ilmu gitu, khawatir gitu, jadi kita kasih edukasi untuk memotivasi mereka berani gitu, mencoba dulu gitu, jangan cuman sekelas security gitu ininya. Jadi kamu kan udah ini punya dilahirkan di sini, pasti kamu udah tahu dong area kamu mana yang bisa untuk merubah di wilayah kamu, meningkatkan wilayah kamu, kenapa nggak kamu iniin gitu. Itu coba. Oke. Di Dapil 9 ini juga ada calon incumbent ya. Iya. Bro William ya. Iya. Tentu kalau dia tentu punya sumber daya yang lebih memadai lah, artinya pengalaman karena memang sekarang beliau incumbent. Nah, bagaimana supaya bisa katakanlah Bung Leo ini dengan Bung William bisa sama-sama masuk, atau Bung Leo ini akan nyelip Bung William nih? Oh, enggak, kita kalau di ini saling memotivasi, kita duduk bareng gitu. Duduk bareng, udah sering juga duduk bareng, kita berbincang. Kalau untuk sesama partai kita benar-benar fight gitu untuk maju. Ya ini kan pilihan anak-anak PSI kader-kader yang udah pilihan. Ayo kita sama-sama, bukan senggol sana sini. Kan tujuan kita melayani masyarakat gitu. Jadi apa yang udah dilakukan saya akan dukung gitu. Jadi ya kita saling koordinasi lah untuk bukan main senggol-senggolan. Justru kalau memang ini area dia tempat tinggal di sini, basis dia, ya kita cari yang lain. Banyak kok lahan gitu kan. Banyak tanah, lahan basah kok Pak gitu kan, Prof ininya. PSI kan saat ini punya 8 kursi ya dari 106 kursi di DPR DKI, artinya sekitar 8%. Iya. Ke depan atau untuk pemilu tahun 2024 target kan berapa kursi? 16 kursi. Wah, naik 100%. Iya. Luar biasa. Artinya di Dapil 2 atau 3 lah berarti gitu. Harus naik 2 atau 3. Iya. Kira-kira kiat
apa yang dirasa paling jitu untuk bisa meningkatkan jumlah pemilih? Karena ini kan naik 2 atau 3 itu kan bukan pekerjaan yang gampang kan? Iya, sebenarnya ya memang kita disarankan juga sama pimpinan kita tetap terus belusukan ke pasar-pasar, ke tempat-tempat terminal khususnya gitu, memperkenalkan walaupun ditolak ya nggak apa-apa, yang penting kita hadir. Kan PSI hadir untuk rakyat gitu. Ini ya, jadi harus optimis, kita maju terus gitu. Mana tempat-tempat yang udah basisnya udah ini ya, masyarakat itu kan punya hati, rakyat itu punya hati. Ketika kita datang ke sana ya ada yang ditolak, ada yang enggak, tapi tetap aja kita harus optimis maju. Ketika datang ke masyarakat yang dibawa janji atau ada sesuatu kebutuhan masyarakat, katakanlah sembako atau mungkin gula kopi baratnya, atau apa? Atau angpau atau apa? Gitu. Yang dibawa sebenarnya menangkap aspirasi mereka gitu. Kadang gini, Bro, mereka itu mau didengarkan aja udah seneng gitu. Kita duduk bareng, berbincang-bincang di sini. Ini ada yang beberapa juga mengatakan warga-warga ya banyak yang ngasih duit juga, banyak juga yang ini. Cuman kita cuma ngasih ya tampung mereka, ininya aspirasi mereka kita bawa pulang buat ini, kita nanti akan wujudkan gitu. Ibaratnya keluhan-keluhan dia di RT mereka, di RW mereka. Kayak kemarin saya juga koordinasi sama William juga. Ada ibu yang punya anak, maaf kata ya gitu, udah autis, dia bingung mau sekolahin kemana. Itu saya berkoordinasi juga kepada DPRD sekarang. Gimana ini Perda ada nggak, undang-undangnya ada nggak untuk melindungi anak ini sekolahnya di mana gitu. Apalagi sering dibully dan sebagainya, itu kan seharusnya pemerintah ambil bagian ya, untuk memfasilitasi itu anak gitu. Banyak itu 1-2, tapi saya percaya banyak juga tempat-tempat yang ini yang ada. Banyaknya swasta yang menyediakan fasilitas seperti itu sih Pak. Nah kalau untuk belusukan segala macam itu kan selain butuh fisik yang sehat segala macam, tentu butuh gizi juga kan. Gizi dalam pengertian yang sesungguhnya maupun dalam pengertian tanda kutip. Nah kira-kira bagaimana nih Bang Leo cara memenuhi gizi tersebut? Ya, untuk gizi sebenarnya Tuhan udah kasih kita kesehatan sebenarnya, powernya. Intinya fokusnya ya kita kerinduan untuk melayani. Kalau kita hati kita udah diserap untuk pengabdian kepada negara, apapun kita akan lakukan gitu. Ininya spesial banget gitu, apalagi kita bisa mengabdi untuk negara kita ya. Gitu. Saya ingat kenapa saya bisa masuk akhirnya terjun ke itu melayani ini, karena saya ingin bagian dari pengabdian di negara saya gitu, di Indonesia ini khususnya. Itu juga diingatkan sama, sedikit cerita boleh? Boleh. Ini karena kalau ini kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi saya kenalkan dulu, ini masukan dari bokap saya, orang tua saya salah satu prajurit TNI AD, itu dia tugasnya juga di Timur Leste dulunya. Saya lahir di ini Prof, di Aceh loh. Oh di Aceh. Iya, umur ini saya lahir di Aceh, terus dia tugas. Dan kalau malam kita tinggal di Aceh itu tembak-tembakan, dulu masih ada GAM, gerakan Aceh. Pagi-pagi udah bolong-bolong tuh asrama kita, seng-sengnya. Oh gitu. Iya. Saya bertanya-tanya, orang tua saya kok sampai segininya, pindah sana sini, tiap di calling sama komandannya harus berangkat, pulang jarang gitu kan, meninggalkan suami, istri dan anaknya gitu kan, kami anak-anaknya gitu. Saya bertanya-tanya, akhirnya di suatu saat saya merantau udah ngambil S1, akhirnya saya tanya, memberanikan diri, dia udah mau pensiun, saya bilang di kampung, di Medan sana atau di mana? Atau ya, di Jakarta? Di Medan. Saya Okay. tanya, Pak, Bapak kenapa sampai segininya sih gitu kan? Kalau ibaratnya gaji TNI berapa sih? Gitu ya. Ya saya agak memberanikan diri lah nanya kan. Kenapa Bapak sampai segitunya, disuruh tugas ini jalan, disuruh komandan ini jadi ini yang namanya prajurit kan jalan. Kadang
anak dari teman saya meninggal, ininya bapaknya gitu. Tiba-tiba dikasih kabar bapaknya almarhum di medan perang di Timur Leste gitu kan, di perjuangan NKRI-nya gitu. Dan akhirnya saya beranikan diri nanya, ya dia jawab itu, pengabdian kepada negeri. Itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk terjun melayani gitu untuk negara. Bapak masih ada? Orang tua masih sehat? Udah almarhum. Udah almarhum. 2018 terakhir. Oke. Saya udah dapat S1, S2 yang ngapain lagi? Ya harus mengabdi kepada negara. Mengabdi negara ya. PSI kita tahu sejak kelahirannya kan tidak lepas dari Pak Basuki Cahayapurnama ya, atau Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Nah, sampai sejauh ini apakah masih menjalin hubungan dengan Pak Ahok atau dengan Pak Jokowi? Kalau itu saya nggak ini banget, tapi saya ngikutin dari pimpinan DPP ya. Untuk ini ya arahan ya seperti apa yang sekarang dipromosi, tegak lurus sama Pak Jokowi. Tegak lurus sama Jokowi. Iya. Tapi satu yang saya dapat dari Pak Ahok ketika menjabat di gubernur, saya datang diundang ke sana. Saya dulu ngajar di salah satu sekolah autis dan Pak Ahok ngundang ke kantor gubernur, saya datang. Akhirnya mendampingi para siswa. Iya. Akhirnya ke guru-gurunya ini Pak Ahok ngasih tahu, kalian jangan cuma berdoa doang. Kalian harus sebagai aktivis-aktivis dari guru-guru ini, kalian harus ngambil bagian ke politik. Oh kenapa Pak? Kita tanya dong gitu kan. Kenapa Pak? Karena kalau untuk duit sendiri ngelakuin untuk rakyat nggak kuat gitu. Tapi kalau kalian jadi masuk ke politik, terus jadi DPRD, kalian bisa menggunakan anggaran APBD, APBN buat melayani masyarakat gitu. Itu yang membuat saya, wah saya ambil nih, kalau bagusnya saya ambil gitu. Jadi gitu pesan Pak Ahok itu yang menginspirasi, salah satunya menginspirasi Bro Leo ya, untuk kemudian terjun di PSI. PSI ya. Apa waktu itu sudah menjadi kader PSI? Udah jadi kader PSI sebelumnya ini ya. Ininya udah beberapa tahun lah untuk ini, dan sekarang saatnya untuk disuruh maju ya maju gitu. Itu. Kan PSI tegak lurus kepada Pak Jokowi ya pada era saat ini. Sementara 2024 kan secara konstitusi kan Pak Jokowi tidak maju lagi. Dan saat ini ada 3 nama yang disebut-sebut sebagai calon presiden. Nah, kalau menurut Bro Leo ini, dari 3 nama tersebut mana yang kira-kira akan diusung lah, katakan dipasang namanya berkaitan dengan foto Bro Leo untuk kampanye lah, untuk sosialisasi? Kalau untuk PSI kan ini berubah-berubah ya, elektabilitas naik, turun dan sebagainya, siapa yang ini. Tapi yang jelas untuk ini kita masih tetap mendengarkan tegak lurus sama Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi bilang apa, kita ikut gitu. Kita ngikutin, namanya tegak lurus kan. Kalau dibilang Prabowo ya Prabowo, kalau dibilang Pak Ganjar kita Pak Ganjar gitu. Dari ini. Bilang Pak Anies juga? Ya itu kayaknya jauh ya. Jauh. Karena menurut saya lebih ini Ganjar dan Prabowo sih lebih. Ganjar dan Prabowo. Kenapa Pak Anies jauh itu? Jauh lah. Kita kan juga banyak mengkritik Pak Anies juga semenjak dia jadi gubernur juga kan. Di situ kita banyak kritikan dan banyak Jakarta yang harus diselesaikan sebelumnya gitu dengan apa yang dimiliki 5 tahun itu seharusnya gitu. Itu sih menurut saya yang, kalau dalam pandangan Bro Leo atau PSI, kepemimpinan Pak Anies ini tidak terlalu banyak membawa perubahan untuk DKI Jakarta ya? Tidak begitulah. Kalau dihitung ya 60% lah gitu. 60% ya, sehingga kemungkinannya dukungan kalau nggak ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Kalau dari Bro Leo sendiri lebih cenderung ke siapa? Saya lebih cenderung ke Prabowo ya sebenarnya. Kalau personal saya ya. Karena bapak saya prajurit dan menurut saya Pak Prabowo dulu pernah bokap juga cerita bahwa dia komandan dia juga di Timur Leste saat itu dia jadi ini, dan menurut saya banyak sekali yang Pak Prabowo berikan buat negeri ini juga gitu, melayani khususnya negeri ini apalagi buat
prajuritnya tersendiri ya gitu. Jadi menurut saya ya Prabowo ya, walaupun partai bilang apa, tapi ini kan tergantung tegak lurus ini. Tapi kalau dari saya ininya Prabowo, lebih ke Prabowo pro-nya. Karena saya lihat Bapak ini memang prajurit yang setia ya, disuruh maju gitu. Ini ya untuk negeri, bisa aja kan dia lepas. Udahlah, duit gua udah banyak juga, gitu. Tapi karena kecintaannya sama negeri, makanya saya bilang tadi, kalau prajurit yang Bapak saya bilang, pengabdian pada negara Indonesia ini itu mahal, itu spesial di hati gitu. Beda sama yang ya pengabdian di swasta kan, di kantor ya masih bisa resign gitu. Tapi kalau untuk pengabdian sama negara itu nilai tersendiri, bener Prof, itunya. Bro Leo kan selama ini sudah turun ke lapangan ya, tentu sudah banyak menyerap aspirasi dan juga mendapat dukungan. Kalau boleh tahu, dukungan yang sudah real didapat itu udah berapa orang? Oh, dari ini ya, ya sekitar 7.000 lah. 7.000 ya? Iya, 7.000. Itu juga nanti kita akan lahirkan lagi lah gitu. Untuk biar meningkat lagi kan, kita harus dapat 2 kursi. Paling tidak 2 atau 3 kursi. 7.000 nih antara William dan ini? Atau total? Enggak, kalau William itu udah pegangan 12.000. Tapi untuk ini kandidat-kandidat itu kan sebenarnya kemarin kita ditegasin juga sama DPW bahwa yang udah jadi DPR itu juga bisa kalah gitu. Jadi kita harus bersatu padu. Fight ya. Iya, fight. Semangat. Untuk gitu. Jadi jangan bilang ini titik nyaman. Iya, Gua udah 12.000 nih, gua nyaman, enggak gitu. Ya. Oke. Ini makanya kita harus tetap Targetnya sendiri paling nggak harus berapa ini? 20.000. 20.000 ya? Wah, luar biasa nih. Kalau 20.000 kali 100.000 aja udah berapa itu? Iya. Ya kan kita ini tetap optimis untuk terus melayani masyarakat gitu. Artinya minimal 2M ya untuk modal ininya aja, kira-kira gitu? Enggak lah. Rakyat itu dia nggak soal duit. Aduh, Saya beberapa titik sudah jalan yang nggak minta duit sih. Yang ada kadang partai yang ngasih gitu. Dia nggak butuh itu. Dia butuhnya didengarkan suara dia. Pak, saya mau mindahin tiang listrik di gang ini nih, rese gitu. Ininya bisa nggak? Itu keresahan saya. Kita tulis aja gitu. Itu sih gitu. Tulisnya gimana maksudnya? Ya kita tulis, kita note. Oh, daerah sini, jalan sini. Ini kalau kita ini siap nih gitu. Ada yang macet di sini nih gitu. Atau artinya yang dibutuhkan rakyat sesungguhnya kerja nyata ya. Kerja nyata. Iya. Dia memperjuangkan aspirasinya, kemudian ada perubahan yang lebih baik di daerah tersebut ya nanti akan didukung ya. Didukung, iya. Iya. Gitu. Karena kalau dibilang duit, wah berat ya. Mau segede apa juga duit, ya habis juga habis gitu. Juga ya. Iya. Kalau Bung Leo sendiri itu ada nggak tokoh politik panutannya? Oh, panutan. Sebenarnya panutan. Yang idola lah, yang diidealkan. Saya pengen jadi karena sekarang menjadi politisi kan. Kira-kira pengen jadi politisi seperti figur si A, si B, siapa tuh? Yang pertama banyak sih sebenarnya ininya, tapi yang pertama sebenarnya Pak Jokowi. Karena dia belusukan, ini kayak kemarin kita kopdar di PSI yang ini Pak Jokowi datang, dia bilang kita harus turun ke pasar-pasar. Itu membuat saya ini, kita harus tahu melihat apa keperluan rakyat itu. Wah, itu saya meneteskan juga gitu kan. Oh iya, dia berpanas-panasan gitu kan untuk melayani masyarakat loh gitu. Ini itu salah satunya ya, salah satunya lagi Pak Ahok sih. Pak Ahok ya. Pak Ahok yang buat kita ini apa semangat membaranya juga gitu. Untuk menegakkan jangan korupsi gitu. Ininya apalagi sekarang sayangnya yang kemarin kan dia ini antar politik agama kan. Itu seharusnya ya hak semua untuk beribadah kan memang wajib dilindungi undang-undang gitu. Itu yang apalagi ini sekarang banyak gereja juga kan ditutup. Tahun ini aja udah berapa gereja ditutup. Di gitu. mana? Di ini apa? Di beberapa daerah, khususnya di Lampung. Oh, di daerah, bukan di Jakarta kan? Bukan, iya. Maksudnya itu kan seharusnya ya dilindungi lah. Kan semua kan
agama dilindungi gitu. Iya. Kalau dari sisi sosok Pak Jokowi kan belusukannya ya, yang langsung terjun ke para rakyat, ke masyarakat ya, terjun ke pasar, ke terminal, segala macam yang diambil. Kalau dari Pak Ahok adalah keteguhannya untuk menolak korupsi. Iya, Menolak korupsi. Kalau dari Pak Willem sendiri, di antara menolak korupsi dan langsung ketemu rakyat, mana yang lebih cenderung? Kalau beliau sih kita sharing-sharingnya lebih ke arah anggaran. Dia akan teliti dengan anggaran itu gitu, kemana nih, kayak kemarin proyeknya yang itu kan lem itu kan itu benar-benar teliti, kita kaji lagi gimana ininya gitu. Dia lebih ke situ juga, selain turun turun juga sih kayak ini, cuman dia lebih teliti ke situ dan berani fight. Itu nggak main-main, Pak. Masuk TV begitu mengajukan itu kan itu berbahaya sebenarnya. Kalau mental pemuda, apalagi dia umur kan masih di bawah ibaratnya kan. Dia lulus kuliah langsung mencalonkan gitu. Tapi itu power juga buat kita gitu. Salah satunya. Kalau Bung Leo tentu belusukan dulu ya, karena korupsinya belum teruji, karena belum pegang kekuasaan. Iya. Kita nggak tahu apakah nanti setelah pegang kekuasaan tergoda sehingga dari baju merah bertukar menjadi baju oranye, kan nggak tahu juga. Ya janganlah, Pak. Oh jangan ya. Tetap kita tidak gitu. Makanya kita banyak konsultasi lah sama kader-kader kita juga, sama pimpinan kita untuk ini soal ini. Karena menurut saya ya kan kita sama-sama belajar gitu kan, ya sama-sama saling sharing aja gitu. Sharing ya. Ininya kayak gini, anggaran ini gimana nih gitu. Saya mau bangun jalan yang di sini udah rusak nih gitu. Ya info aja dulu gitu, kita kaji dulu. Lebih enak kan bareng-bareng ininya daripada bikin keputusan sendiri, tahu-tahu udah dibangun duitnya nggak tahu kemana. Gitu. Terakhir, Jakarta kan tahun 2024 tidak lagi menjadi ibu kota ya, karena undang-undang tentang IKN sudah ada, dan Pak Jokowi juga menyatakan bahwa tahun 2024 upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di ibu kota yang baru di Kalimantan Timur ya, di Nusantara. Nah, menurut Bung Leo, Jakarta nanti setelah tidak menjadi ibu kota, sebaiknya akan menjadi kota apa? Ya sejarah sih sebenarnya. Kan masih ada Monas ininya. Ya harus tetap berjalan lah di Jakarta, industri-industri perkantoran juga pasti tetap nggak segampang itu. Makanya kita berharap Pak Jokowi ada estafetnya gitu. Karena khawatirnya ya nggak dijalanin sama yang nanti akan terpilih selanjutnya itu. Karena gini, harus maju juga gitu. Kalau Jakarta ibu kota yang sekarang ini ditinggalkan nggak mungkin juga, karena kan udah di pembangunan ini sih Pak gitu. Lebih ya kalau bisa ya bagus kalau sempet di ini langsung perubahan, peningkatan di sana kan, pembangunan gitu. Nah, saat ini kan otonomi di Jakarta hanya di tingkat provinsi ya, sehingga gubernur atau kepala daerah yang dipilih hanya di tingkat provinsi. DPRD-nya pun hanya ada tingkat provinsi. Kalau tidak lagi menjadi ibu kota, apakah tetap seperti sekarang ini, atau wali kota, bupati, atau DPRD di tingkat kabupaten kota juga perlu diadakan, yang dipilih langsung oleh rakyat? Ya perlu. Jadi ada otonomi di tingkat daerah tingkat 2 lah, ibarat tingkat kabupaten kota ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih, terima kasih Bang Leo, obrolan-obrolannya. Demikian Sobat Warta Kota, program Jakarta Memilih kali ini dengan menghadirkan tamu Bro Leonardo Sirait, bakal calon anggota legislatif DPRD DKI, daerah pemilihan Jakarta 9 yang meliputi wilayah Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Tambora. Kami sudah menyajikan informasi. Silakan Anda memutuskan untuk memilih. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.